Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Hussein dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Dalam video ini, saya akan membahas materi tentang Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana terkandung dalam lambang negara Garuda Pancasila bersama-sama dengan bendera negara merah putih, bahasa Indonesia, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya merupakan jati diri dan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat simbol tersebut merupakan cerminan dan manifestasi kedaulatan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia di dalam pergaulan negara-negara lain dalam masyarakat internasional, serta merupakan cerminan kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kita masuk ke pembahasan pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika atau beraneka ragam tapi satu didasarkan atas kenyataan bahwa bangsa Indonesia memiliki heterogenitas yang tinggi. Hal ini ditandai antara lain karena Kepulauan Nusantara terdiri lebih dari 17.000 pulau maupun pulau besar dan pulau kecil yang memiliki potensi alam yang berbeda satu dengan yang lain. Indonesia juga memiliki wilayah yang luas yang terpisah oleh lautan yang menguasai 60% dari seluruh wilayah. Indonesia terdiri dari banyak suku dan bangsa yang memiliki budaya berbeda, agama, ras, bahasa, dan daerah yang berbeda pula. Kata-kata Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda Pancasila. Di kaki burung Garuda Pancasila mencengkram sebuah pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Kata-kata tersebut dapat diartikan pula dan berbeda-beda tetapi tetap satu. Pengertian local wisdom, kearifan lokal atau sering disebut local wisdom, adalah sebuah bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Dasar hukum lambang negara Bhinneka Tunggal Ika. Lambang negara beserta bendera negara serta bahasa persatuan serta lagu kebangsaan Indonesia bukan hanya sekedar pengakuan atas Indonesia sebagai bangsa dan negara, melainkan menjadi simbol atau lambang negara yang dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Indonesia. Lambang negara, bendera, bahasa, serta lagu kebangsaan Indonesia menjadi kekuatan yang sanggup menghimpun serpihan sejarah Nusantara yang beragam sebagai bangsa besar Republik Indonesia dan hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun simbol-simbolnya yaitu ada 4 simbol. Yang pertama lambang negara, Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua bendera negara, yakni bendera merah putih. Yang ketiga bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia. Dan terakhir lagu kebangsaan, yakni Indonesia Raya. Adapun dasar hukum penggunaan lambang negara, yang pertama itu ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang mengatur kejahatan atau tingkat pidana yang menggunakan bendera merah putih. Penodaan terhadap bendera negara sahabat, penodaan terhadap bendera merah putih dan lambang negara Garuda Pancasila, serta penggunaan bendera merah putih oleh mereka yang tidak memiliki hak menggunakannya, serta terdapat pada pasal 52A, 142A, pasal 154A, dan pasal 43. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang penggunaan lambang negara. Baik, kita akan membahas tentang makna lambang negara Garuda Pancasila yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009, yakni pasal 6 yang berbunyi, Lambang Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila
yang kepalanya menoleh ke arah kanan. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, tertulis di atas pita cengkraman oleh Garuda. Lanjut pasal ke-47 berbunyi Garuda dengan perisai sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 memiliki paruh sayap, ekor dan cakar yang mewujudkan tenaga pembangunan. Garuda sebagai yang dimaksud pada ayat pertama memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17 bulu, ekor berbulu 8, panggal ekor berbulu 19 dan leher berbulu 45. Dan ada pula pada pasal 48 ayat A dan ayat B, di tengah-tengah perisai sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 46 terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan khatulistiwa. Pada perisai sebagaimana yang dimaksud pada pasal 46 terdapat 5 buah ruam atau ruang yang diwujudkan dasar Pancasila, yakni dasar ketuhanan yang Maha Esa, dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, dasar persatuan Indonesia, dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lanjut ke materi selanjutnya tentang Bhinneka Tunggal Ika sebagai local wisdom bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika juga sebagai local wisdom bangsa Indonesia yang melambangkan realitas bangsa yang tersusun dari berbagai unsur. Rakyat yang terdiri dari berbagai macam suku, adat istiadat, golongan, bahasa, wilayah dan agama yang menyatu menjadi satu dan negara Indonesia. Nama lambang negara Garuda Pancasila karena wujud lambang yang dipergunakan adalah burung Garuda dan di dalamnya ada tameng yang memuat lambang sila-sila Pancasila dan disertai semboyan seloka Bhinneka Tunggal Ika dan seloka itu tersurat di bawahnya. Jadi dalam negara Indonesia itu terdapat unsur gambar burung Garuda, simbol sila-sila Pancasila dan seloka Bhinneka Tunggal Ika. Burung Garuda juga lambang pembangunan dan pemeliharaan. Hal ini dapat ditafsirkan dari sejarah nenek moyang bangsa Indonesia. Dahulu ada yang menganut agama Hindu dan Garuda adalah wahana yang artinya kendaraan. Dewa Wisnu yaitu dewa pembangun dan pemelihara, dan dalam cerita wayang di Jawa terjelma dalam bahasa Krishna, tokoh yang bijaksana. Bahkan Raja Airlangga menggunakan lencana Garuda. Mukahyangan terkandung dalam kitab Marwangsa. Demikian pula Kerajaan Kedah yang juga menggunakan lambang Garuda Garagasi sebagai lambang pemeliharaan. Jika dilakukan kajian melalui filsafat analitika bahasa atau suatu metode analisis terhadap makna penggunaan ungkapan bahasa era kontemporer di Eropa, yakni seloka Bhinneka Tunggal Ika itu pada hakikatnya merupakan suatu frase. Secara linguistis, makna struktural seloka itu adalah beda itu, satu atau itu. Secara morfologis, kata Bhinneka berasal dari kata polimorfemis yaitu bina dan ika. Kata bina berasal dari bahasa Sanskerta yang dapat diterjemahkan menjadi beda. Dalam proses linguistis, karena digabungkan dengan morfem yakni ika menjadi bina. Ika artinya itu, bina artinya beda. Sedangkan Tunggal Ika artinya satu. Dan masuk ke materi selanjutnya, makna filosofis Bhinneka Tunggal Ika. Unsur masyarakat yang membentuk bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa, adat istiadat, kebudayaan, dan agama, serta terdiam dalam suatu wilayah yang terdiri atas beribu-ribu pulau. Oleh karena itu, keadaan yang beraneka ragam bukan merupakan suatu perbedaan untuk dipertentangkan, melainkan perbedaan itu
merupakan daya penarik ke arah kerjasama, persatuan dan kesatuan dalam sintesis dan sinergi yang positif sehingga keanekaragaman itu justru terwujud. Prinsip-prinsip nasionalisme Indonesia yang berdasarkan Pancasila bersifat majemuk tunggal. Unsur-unsur yang membentuk nasionalisme atau bangsa Indonesia yaitu ada 5. Yang pertama itu ada kesatuan sejarah. Kesatuan sejarah itu bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dari suatu proses sejarah, yaitu sejak zaman prasejarah, zaman Sriwijaya, zaman Majapahit, kemudian datang penjajah, tercetus Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dan akhirnya memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang kedua, kesatuan nasib. Bangsa Indonesia terbentuk karena memiliki kesamaan nasib, yaitu penderitaan penjajahan selama 3,5 abad, memperjuangkan demi kemerdekaan bersama. Dan yang ketiga, yakni kesatuan budaya. Walaupun bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman kebudayaan, namun keseluruhannya merupakan satu kebudayaan, yaitu kebudayaan nasional Indonesia. Yang keempat, kesatuan wilayah. Bangsa Indonesia hidup dari mencari penghidupan dalam wilayah ibu pertiwi, yaitu tumpah darah Indonesia. Dan yang terakhir adalah kesatuan asas kerohanian. Bangsa ini sebagai salah satu bangsa kesamaan cita-cita, kesamaan pandangan hidup dan filsafat hidup yang berakar dari pandangan hidup masyarakat Indonesia itu sendiri, yaitu pandangan hidup Pancasila. Oke, dari penjelasan tadi saya bisa simpulkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan keanekaragaman budaya atau tingkat heterogenitasnya yang tinggi. Tidak saja keanekaragaman budaya kelompok suku bangsa, namun juga keanekaragaman budaya dalam konteks peradaban, tradisional hingga modern dan kewilayahan. Dengan keanekaragaman kebudayaan Indonesia dapat kita katakan mempunyai keunggulan dibandingkan dengan negara lainnya. Indonesia terdiri dari banyak bangsa yang memiliki budaya yang berbeda-beda, agama yang berbeda, ras yang berbeda, bahasa yang berbeda, dan daerah yang berbeda-beda pula. Kata-kata Bhinneka Tunggal Ika juga terdapat pada lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda Pancasila. Di kaki burung Garuda Pancasila mencengkram sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan Indonesia. Ini menjadikan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar hukum lambang negara. Oke, itulah tadi pembahasan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Salah ataupun kelebihannya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.